warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini Mas Dosen akan membahas tentang pertanyaan yang sering muncul di medsos Mas Dosen maupun di diskusi-diskusi ringan dengan kolega tentang apakah jurnal edisi khusus itu bisa digunakan untuk naik pangkat. Ya, jadi dewasa ini banyak beberapa pengelola jurnal atau pengelola conference itu menawarkan bahwa artikel atau paper yang kita presentasikan di conference yang mereka selenggarakan itu nanti yang terpilih akan dimasukkan ke jurnal edisi khusus. Jadi biasanya para panitia penyelenggara conference itu berafiliasi dengan pengelola-pengelola jurnal di kampusnya. Jadi kemudian mereka bekerja sama, bagi peserta yang papernya terpilih nanti akan dimasukkan atau diterbitkan ke jurnal yang mereka miliki, tapi di jurnal edisi khusus seminar. Nah, pertanyaannya, apakah jurnal edisi khusus ini bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen? Jadi jawabannya bisa. Jadi jurnal edisi khusus atau jurnal edisi seminar itu bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi untuk jabatan fungsional bisa digunakan jurnalnya, artikelnya, hukumnya bisa dihitung, tetapi tidak bisa dijadikan syarat khusus ya. Jadi lagi-lagi bahwa artikel yang terbit di jurnal edisi khusus, misalnya edisi seminar, itu bisa digunakan, angka kreditnya dihitung untuk kenaikan pangkat, tetapi tidak bisa digunakan sebagai jurnal khusus atau jurnal syarat khusus atau jurnal syarat utama. Tapi untuk bisa dihitung hukumnya itu juga harus memenuhi persyaratan prosedur publikasi di jurnal secara reguler. Artinya walaupun dia edisi khusus, proses submissionnya, reviewnya berjalan dengan baik sesuai standar, dan ada history corresponding author dan editornya ada, proses itu ada muncul di situ dan bisa dibuktikan, baru jurnal edisi khusus atau artikel yang terbit di jurnal edisi khusus itu bisa digunakan untuk kelengkapan kenaikan jabatan akademik atau kenaikan jabatan fungsional. Hanya saja tidak bisa dijadikan jurnal syarat khusus atau jurnal syarat utama, hanya bisa dijadikan jurnal tambahan, dan itu pun untuk menjadi jurnal tambahan yang bisa dihitung hukumnya apabila proses publikasinya mengikuti proses publikasi jurnal secara reguler, walaupun munculnya adalah sebagai jurnal edisi khusus. Hanya nanti corresponding story-nya, jadi korespondensi story-nya dari editor dengan penulis itu jelas, bisa dibuktikan, bisa dilengkapi, baru bisa nanti jurnal edisi khusus atau artikel yang terbit di jurnal edisi khusus itu bisa digunakan sebagai jurnal pelengkap untuk menambahi angka kredit. Tetapi sekali lagi tidak bisa digunakan untuk menjadi jurnal syarat khusus. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala menjadi guru besar, ini jurnal edisi khusus tidak bisa digunakan untuk syarat utama atau syarat khusus. Dia bisa digunakan sebagai syarat tambahan, syarat pelengkap untuk memenuhi angka kredit. Itu pun harus melalui proses penerbitan sesuai atau sama dengan proses penerbitan artikel-artikel yang terbit di jurnal yang terbit secara regularly atau secara sesuai jadwal dan sesuai dengan standar proses reviewnya. Dari submission, ada review, ada revisi, ada editing, ada proofreading sampai nanti ke tahapan publikasi. Jadi harus memenuhi standar itu dulu, baru jurnal edisi khusus itu bisa dihitung hukumnya untuk menjadi hukum tambahan atau jurnal pelengkap bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik atau jabatan fungsionalnya. Ingat, jurnal edisi khusus bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk syarat khusus atau syarat utama.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.